pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya, Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Korlantas Polri menggelar uji coba penggunaan drone dilengkapi dengan 3G laser scanner di lapangan Jayusman NTMC Polri. Alat ini nantinya akan dipergunakan tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri dalam mengambil gambar olah TKP kecelakaan, terutama di tempat krusial seperti jalan tol dan jurang. Uji coba penggunaan drone yang dilengkapi dengan 3G laser scanner digelar di lapangan Jayusman NTMC Polri. Tim TAA telah menyiapkan contoh marker kecelakaan di depan gedung Jayusman. Kemudian drone diterbangkan untuk merekam dan mengambil gambar kejadian kecelakaan. Tim yang mengoperasikan drone tersebut bisa langsung mengambil data sesuai dengan kebutuhan para anggota untuk melakukan analisa. Setelah diturunkan, data atau gambar yang diambil pun bisa disambungkan ke laptop dengan menggunakan card dan hasilnya akan terlihat. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, drone ini memiliki banyak keunggulan. Salah satunya bisa mengambil gambar kecelakaan pada saat situasi arus lalu lintas yang padat sehingga tidak mengganggu aktivitas di jalan. Keunggulannya untuk yang menggunakan drone ini itu bisa mengambil gambar pada situasi arus lalu lintas yang padat, ya. Artinya tidak perlu menutup jalan, dia sudah bisa mengambil gambar itu. Itu salah satu keunggulannya. Kalau hasilnya tadi kami lihat, ya, mudah-mudahan akurasi data yang diambil dari TKP tadi, ini mudah-mudahan akurasinya bisa 100%. Iya, karena jadi alat bukti. Kalau 90% ini masih ada perbedaan, itu kita tidak bisa rekomendasikan. Brigjen Pol Aan Suhanan mengharapkan drone 3G laser scanner dapat mempermudah tim Traffic Accident Analysis TAA Korlantas Polri saat menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang krusial. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, Korlantas Polri dalam beberapa hari ke depan akan melaksanakan Operasi Patuh 2022 mulai tanggal 13 hingga 26 Juni 2022. Operasi Patuh 2022 akan dilakukan dengan mengedepankan tindakan preemptif dan preventif, juga penegakan hukum dengan 2 cara, yakni dengan tilang, baik itu tilang elektronik atau etlestatis dan mobile, serta dengan penindakan teguran. Untuk mendukung kelancaran Operasi Patuh 2022, Korlantas Polri melakukan latihan pra-Operasi Patuh 2022 yang dilaksanakan di lantai 4 gedung NTMC Polri, dibuka oleh Kabak Ops Korlantas Polri, Komisaris Besar Polisi Edi Junaidi. Baik, Operasi Patuh ini akan kita gelar pada tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni. Ya, kita tetap mengedepankan kegiatan preventif, ya, dengan penegakan hukum dengan 2, yaitu yang pertama dengan tilang, baik tilang maupun statis dan mobile, ya, termasuk juga dengan penegakan hukum dengan teguran. Itu ya, jadi tidak ada nanti pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang stasioner atau tilang manual. Ya, semua kita menggunakan tilang elektronik, ya, termasuk juga hanya teguran saja. Kabak Ops Korlantas Polri, Komisaris Besar Polisi Edi Junaidi menambahkan, dalam pelaksanaan Operasi Patuh 2022, Korlantas Polri bertujuan untuk mengajak masyarakat tertib dalam disiplin berlalu lintas dan untuk menurunkan angka pelanggaran maupun angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Diharapkan agar petugas di lapangan memahami sasaran operasi dengan melaksanakan operasi secara maksimal dan sungguh-sungguh. Komisaris Besar Polisi Edi berharap untuk selalu upayakan pendekatan secara humanis dan lakukan sosialisasi, edukasi, dan imbauan secara simpatik ke masyarakat, baik secara langsung di lapangan maupun memanfaatkan media sosial, sehingga operasi nantinya dapat meningkatkan disiplin berlalu lintas dan meminimalisir kasus kecelakaan lalu lintas.
Kabak Ops Korlantas Polri juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih tertib berlalu lintas. Siapkan kendaraan, fisik, dan surat-surat kendaraan. Taati aturan-aturan yang ada selama berlalu lintas agar kita bersama bisa menyelamatkan anak bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kasubit STNK Ditreki dan Korlantas Polri, Kombes Pol M. Taslin Khairuddin mengingatkan masyarakat untuk tidak buru-buru mengganti plat kendaraan bermotor menjadi warna putih dengan cara membeli secara daring atau online. Menurutnya, jika masyarakat menggunakan plat bukan dari Polri, termasuk dalam melanggar aturan sehingga dapat ditindak langsung. Plat kendaraan bermotor dengan warna dasar putih akan diterbitkan oleh Polri secara gratis atau tidak dipungut biaya. Sehingga masyarakat cukup membayarkan kewajiban seperti pajak 5 tahunan, biaya mutasi atau ganti nomor plat, atau membeli kendaraan baru. Kasubdit STNK Ditreki dan Korlantas Polri, Komisaris Besar Polisi M. Taslin Khairuddin mengatakan, plat dasar warna putih yang dikeluarkan oleh Polri memiliki spesifikasi tersendiri dengan bahan yang lebih baik. Menurutnya, masyarakat yang menggunakan plat bukan dari Polri atau membeli secara online termasuk melanggar aturan, sehingga dapat ditindak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Masalah TNKB warna dasar putih tulisan hitam ini ya memang kan sudah rame ya, di media sosial sudah rame. Kemudian memang ada juga yang sudah menggunakan begitu. Termasuk di dalamnya ada juga yang menawarkan secara online. Ini juga bahwa kendaraan yang sudah menggunakan material baru dengan warna dasar putih tulisan hitam itu saya yakini itu melanggar. Pelanggarannya adalah menggunakan material TNKB yang tidak resmi dikeluarkan oleh Korlantas Polri. Penggunaan plat kendaraan bermotor berwarna dasar putih akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2022. Kendaraan yang akan menggunakan plat nomor tersebut adalah kendaraan baru dibeli, kendaraan bayar pajak 5 tahunan, kendaraan mutasi pindah wilayah, serta kendaraan ganti nomor plat dengan nomor pilihan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Korlantas Polri melalui Direktorat Keamanan dan Keselamatan menggelar rapat koordinasi fungsi Kamsel Korlantas Polri tahun anggaran 2022 yang bertempat di Jakarta dengan mengusung tema revitalisasi fungsi Kamsel guna mewujudkan Polantas yang presisi. Dalam pemaparannya, Dirkamsel Korlantas Polri, Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana menyebut, Polantas dalam Kamsel yang presisi di era digital menuntut adanya pelayanan yang profesional, cerdas, dan bermoral. Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana menekankan, kepolisian di bidang lalu lintas diharapkan dapat mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Dirkamsel menjelaskan, Korlantas Polri telah membangun sistem IT dengan adanya back office, aplikasi, dan network yang berbasis Artificial Intelligence Internet of Things. Semua ini merupakan bagian yang saling terintegrasi sebagaimana untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan, terbangunnya budaya tertib, memberikan pelayanan yang prima di bidang road safety atau bidang lalu lintas angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, serta standar yang prima, cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Ada beberapa hal yang ingin sampaikan bahwa akselerasi untuk menuju Polantas yang presisi ini kita berharap menjadi profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Arti profesional adalah ahli, cerdas itu kreatif dan inovatif, bermoral ini dibangun atas dasar kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin, dan modern ini dinamis, selalu mengikuti perubahan. IT for Road Safety akan mendukung kelima pilar, yaitu Traffic Management Center untuk mendukung Road Safety Management, Safety and Security Center untuk mendukung Safer Road, Electronic Registration and Identification untuk mendukung Safer Vehicle,
and Safety Driving Center untuk mendukung Safer People dan ada Intelligent Traffic Analysis. Adapun rapat tersebut dihadiri oleh pejabat utama Korlantas Polri, di antaranya Kabakops Korlantas Polri, Komisaris Besar Polisi Edi Junaidi, Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Komisaris Besar Polisi Arman Akhdiat, Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri, Komisaris Besar Polisi Indra Jafar, dan para Kasubdit jajaran Polda se-Indonesia, serta para stakeholder. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dirkamsel Korlantas Polri jelaskan bahwa penegakan hukum di bidang lalu lintas secara elektronik dikembangkan melalui sistem digital, yakni memberlakukan Traffic Attitude Record atau TAR atau catatan pelanggaran perilaku berlalu lintas. Perilaku berlalu lintas masyarakat diawasi di seluruh Indonesia. Hal ini karena Korlantas Polri melalui Direktorat Keamanan dan Keselamatan telah mengembangkan penegakan hukum di bidang lalu lintas secara elektronik dengan memberlakukan Traffic Attitude Record atau TAR. Diketahui sistem TAR mencatat setiap pelanggaran dan menghitung akumulasi pelanggaran berdasarkan poin yang sudah dibuat. TAR mencatat semua pelanggaran di seluruh Indonesia. Dari digital record ini akan mengembangkan program Traffic Attitude Record atau catatan pelanggaran perilaku berlalu lintas. Karena itu, Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana berharap semua warga menjaga perilaku berkendara di mana saja berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, di pengembangan IT Polo Safety ini kami akan mengembangkan Safety and Security Center ini untuk mendukung pada safer road. Kemudian untuk menggunakan ERI, Electronic Registration and Identification, ini untuk mendukung safer vehicle. Dan juga Safety Driving Center, ini untuk mendukung safer people atau safer users. Dan tentang Intelligent Traffic Analysis untuk mendukung post crash care. Kelima poin ini tentu akan dijabarkan dalam masing-masing tugas, salah satunya pada penegakan hukum, yaitu melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Kecelakaan pada umumnya disebabkan adanya pelanggaran, maka dengan sistem elektronik ini akan bisa ada catatan digital atau ada digital record. Maka oleh sebab itu, dari digital record ini kita mengembangkan pada program Traffic Attitude Record atau catatan perilaku berlalu lintas. Dirkamsel Korlantas Polri menjelaskan bahwa penegakan hukum di bidang lalu lintas secara elektronik tidak akan bisa terbangun apabila tidak ada sistem yang terintegrasi. Sistem yang harus dibangun adalah dari sistem Big Data. Selain itu, Korlantas Polri juga membangun Safety Driving Center untuk membantu mendukung pengguna jalan yang berkeselamatan dan ada Intelligence Traffic Analysis guna mendukung terwujudnya penanganan prima pasca kecelakaan atau untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sistem informasi komunikasi di bidang lalu lintas. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Pemirsa, pelaksanaan Operasi Patuh 2022 akan dilaksanakan pada 13 hingga 26 Juni 2022. Diharapkan pengemudi melengkapi surat-surat kendaraannya dan memperhatikan plat kendaraan yang akan masuk ke ruas jalan yang menerapkan sistem ganjil genap. Dan mari laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video dan foto, kirim dan mention Instagram @ntmcpolri, disertai dengan hashtag #LaporNTMC. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, kami pun siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Rizka, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.